Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Good wabarakatuh. morning everyone. Good morning Miss Uci. Good morning Miss Hanis. Ya, oke. Kita hari ini ketemu lagi ya di bahasa Inggris meeting ke-5 sekarang ya. Udah meeting ke-5. Wah, bentar lagi udah mau UTS. UTS ya. Wah. Semangat. Semangat nih. Nah, sekarang di meeting ke-5 ini kita akan membicarakan teleponing. Wah, teleponing aja dibahas. Telepon aja dipelajari. Kenapa Miss ini harus dibahas, Miss? Pentingnya Karena apa? yang kita telepon di sini kita akan membedakan bagaimana nelpon dalam konteks formal dan informal. Kalau nelpon teman kan kita hello, how are you? Kayak gitu kan biasa ya, atau Udah langsung, kenal ya, Miss langsung ya? ke kontennya mau ngapa, mau ngajak apa hangout misalnya. Tapi kalau kita nelponnya ke formal, misalnya kita mau nelpon suatu perusahaan, kita misalnya apply apa kerjaan ya, ada open recruitment, kita masukin lamaran, terus kita mau follow up. Nah itu kan kita harus ada tata caranya biar ada sopan, mannernya ada gitu. mannernya. Well, di situ kenapa kita masukkan telepon ini sebagai salah satu materi bahasa Inggris untuk semester ini, biar punya insight tentang bagaimana nelpon yang baik, Yang benar, yang baik, sopan ya. Well, what to learn? Apa yang kita akan pelajari dalam materi ini? Yang pertama itu adalah making and answering a telephone call. Jadi making and answering ini nanti akan kita buat detail dalam bagaimana ketika tidak ada orang yang kita cari, bagaimana untuk memulai percakapan, bagaimana untuk mengakhiri percakapan, bagaimana jika orangnya tidak ada terus kita ingin menitipkan pesan. Jadi akan detail kita bahas. Kemudian making arrangement ini buat rencana ya, kita mau buat janji atau buat rencana atau seperti itu. Iya. Nah, sekarang ini contohnya, Miss. Kita praktekin aja Miss ini kayaknya ya. Nah, ini kita itu dulu misalnya. Jadi kita biar kelihatan nanti informal dan formal itu bedanya di mana. Jadi kita lihat ini, coba Miss. Ini informal ya ini ya. Ini informal. Ya coba dulu ya, kita coba dulu ya. Here is the start. Oke. Miss Uci mau yang A atau yang B? Sama mana aja deh. Oke, hello. Hi Catherine. How are you? Great, and you? Good, thanks. I was wondering if you'd be interested in going to the cinema with me tonight. Well, kita bahas dulu nih Miss Anis. Jadi here is the start of an informal telephone call between friends. Jadi ini contoh dari telepon informal between friends, antara teman ya. Jadi kita bisa langsung ketika kita angkat, misalnya ini kan yang nelponnya B ya, B calls A. Berarti yang nelpon kan B, yang nerima kan A. Berarti ketika berdering gitu, A bilang hello, hi Catherine. Berarti langsung sebut nama ya Miss berarti ini ya. Si A ini adalah Catherine ya. Hi Catherine. Terus nanya kabar. Jadi kita bisa langsung hello hi aja, santai aja ya, hello hi, lagi apa? Kalau bahasa Indonesianya, weh lagi apa gitu kan, sehat. Alhamdulillah. Jawabnya gitu terus nanti. langsung tujuannya ya, ini udah termasuk making arrangement tapi dalam informal. I was wondering if you'll be interested in going to the cinema with me tonight. Itu artinya explaining why you called. Kita menjelaskan kenapa kita nelfonnya, tujuannya apa. Terus katanya, saya penasaran nih, kamu mau ikut saya nggak nanti ke cinema, ke bioskop malam ini. Bioskop. Berarti mau ngajak ke bioskop. Tapi kalau corona nggak boleh ya Miss ini. Tutup. Oh iya bener tutup. udah lama tutup ya, belum buka kan? Belum. Gue bahas bioskop. Well, dan Miss Anis ini kita udah masuk ke itu ya, masuk yang ke yang formal. kedua ya. Iya, ini yang formal ya ini. Ya. Oke. Hello. Hello. My name is Chloe Anderson and I'm calling about the job you have advertised in the Evening Herald. Oke, jadi ini judulnya tadi when you call someone you don't know. Gimana Miss kalau kita nggak tahu? Kita nelpon orang yang nggak tahu tadi, misalnya contohnya kan kita apply job. Nah ini contohnya, coba. Nah kalau ini ya, kita kan ini tadi ya yang pertama itu kan kita sudah kenal ya, itu temennya ya Miss ya. Kalau temen ya langsung aja ngomongnya singkat-singkat, langsung panggil nama, hello hi gitu aja ya. Nah kalau kita kalau yang belum kenal ya, kalau yang nelpon itu kita ya kita perkenalkan dulu kita itu apalagi siapa. kita punya maksud nanya kan. Ini tentang apa ini? Dia nelpon soal job interview ya kayaknya ya, tentang job gitu You ya. have advertised ini, jadi Evening Herald ini
ngiklankan job. Nah, dia mau nanya-nanya tentang ya ini. lowongan Nah, itu ya. apalagi soal ini ya bisnis ya ini berarti ya. Dia belum kenal, bisa aja si A-nya itu adalah HRD manajernya gitu misalnya ya. Jadi harus gimana caranya dia ngomong itu ya yang sopan, yang baik, yang ada aturannya, nggak seperti ngomong dengan teman gitu. Nah, contohnya itu, hello, my name is Chloe Anderson and I'm calling about the job you have advertised in the Evening Herald. Jadi kayak perkenalkan dulu kamu siapa, lalu tujuanmu itu apa gitu. Nah, jadi kita nggak terlalu banyak basa-basi. Jadi biasanya kan juga kalau telepon perusahaan itu kan sibuk ya, jadi nggak bisa melayani kita untuk berbasa-basi. Nanti wasting time ya kalau kelamaan. Jadi langsung hello, saya siapa kalian menelpon, terus tujuannya apa? Ini dia bilang I'm calling about. Jadi kita bisa pakai itu tuh kata-katanya I'm calling about. Jadi saya menelpon untuk the job you have advertised. Maksudnya menanyakan tentang the job you have advertised in the Evening Herald. Nah, nanti akan berlanjutlah conversationnya itu tentang jobnya apa, harus ngapain, syaratnya apa si gitu. Si A itu nanti selanjutnya akan menjelaskan. Gitu. Nah, ini ya. When we want to tell someone who we are, we say. Jadi ketika kita mau memperkenalkan diri ya, loh ini materi keberapa ini? Memperkenalkan diri tapi di konteks telepon ya. Itu kita bisa memakai my name is atau this is, ini adalah siapa gitu ya. Atau it's siapa gitu. Nah, contohnya ini Miss. Hello. Hi, my name is Jenny and your friend Kathy gave me your number. Oh yes. Hello Jenny. Kathy has mentioned you. Nah, kalau ini informal atau formal ini? Ini bisa formal, bisa informal sih. Iya, soalnya ini konteksnya kan teman ya, dia memperkenalkan teman ya, gitu. Tapi karena mereka belum saling kenal, bahasanya kan tetap berbeda dengan yang tadi yang pertama itu ya, Miss ya. Yang pertama kan bahasanya kan singkat-singkat gitu ya. Nah, karena ini belum kenal antara si penelpon dan yang ditelepon itu belum kenal, makanya bahasanya juga menggunakan yang lebih baku daripada yang tadi. Jadi untuk ngasih tahu ke yang kita telepon itu kita siapa, kita bisa pakai itu tadi ya Miss. My name is. Ini contohnya my name is. Nanti ada contoh yang untuk this is sama it's. My name is Jenny and your friend Kathy. Nama saya Jenny dan temanmu Kathy gave me your number. Temanmu Kathy ngasih saya nomormu, ngasih nomor A ini maksudnya kan? Oh yes, hello Jenny. Hello Jenny. Kathy has mentioned you. Kathy sudah kasih tahu maksudnya. Sudah kasih tahu tentang si Jenny ini. Well then, contoh lainnya. Nah, ini. Hello. Hello, is that Ellie? No, this is Carmel. Nah, ini gimana nih, kok ada yang dicoret? Kenapa Miss ini kok nggak boleh Miss ini? Iya. No, I'm Carmel. Kenapa kok nggak boleh kalau pakai I am? Ini ya apa namanya? Kita menyamakan sama yang pertanyaan ya. Apakah ini Ellie? No, ini Carmel. Jadi kayak bahasa Indonesianya ini Ellie, bukan, ini Carmel. Sebenarnya kalau jawab saya Carmel sih sebenarnya boleh, cuman ini apa lebih ke nggak biasa aja ya Miss ya. Tidak dipakai. Tidak dipakai. Jadi kita kalau dalam bahasa Indonesia oke aja ya. Ini Miss Anis, bukan, saya Suci gitu. Bisa. Tapi kalau di bahasa Inggris ternyata nggak dipakai itu I'm. Tergantung pertanyaannya kalau misalnya dia nanya are you gitu ya, kita bisa jawab I'm. Iya. Berarti kita ini ya sesuai dengan pertanyaannya ya Miss ya. Nah sekarang contoh yang kedua nih. Hello. Hi, can I speak to Leslie? Who's calling? It's Zain, I work with her. Nah ini sekarang dia pakai it's Zain. It is gitu maksudnya itu. Mungkin jadi, ada yang belum tahu ya Miss ya. It is itu. It is. Selama ini padahal kita taunya it itu untuk benda atau hewan ya. Ternyata ketika kita menyatakan nama di telepon itu kita bisa pakai it's Zain, ini Zain. Dan malah memang itu yang dipakai ternyata ketika kita menelpon. Kayak tadi dia nanya is that Ellie, bukan dia tanya are you Ellie, bukan kan? Nggak pakai are you tapi is that, atau yang ini it's Zain. Oke, jadi ada tiga itu ya. It-nya itu berarti ini gitu ya Miss ya maksudnya. Iya, kan dia bilang halo, hai, bisa saya bicara dengan Leslie? Siapa ini? Gitu ya. Who's calling? It's Zain. Nah, itu juga kan karena sama kan dari A kan nanya who's calling, who is calling, terus dia jawabnya juga pakai is. It is Zain. Oke. Nah, well, apa ini Miss? Banyak banget tulisannya ini. In many languages you answer the phone by giving your name.
In English, we don't unless we represent a company or an institution ya. Dalam beberapa bahasa, ini udah ada bahasa Indonesianya kok, tenang. Dalam beberapa bahasa kita biasa menjawab telepon dengan menyebutkan nama. Gimana maksudnya nih menyebutkan nama? Jadi kita duluan Langsung ngasih ngomong gitu tahu ya? nama, iya. Tapi kalau ternyata dalam bahasa Inggris itu nggak kayak gitu. Kecuali apa, Miss? Kecuali jika kita mewakili sebuah perusahaan. Nah, contohnya yang sebelah ini ya, sebelah kanannya ya. Iya. Ini Tranquility Beauty Salon, Maria speaking. How can I help you? Okay. I wonder if I could have an appointment for a facial tomorrow afternoon. Oke, jadi ini contohnya si B ini calls a beauty salon, menelpon salon kecantikan. Nah, ketika dia nelpon A ini anggaplah si miminnya ya, adminnya. Bahasa gaul ini kayaknya mimin ini, oke. Oke, terus ketika dia jawab telepon dia bilang Tranquility Beauty Salon, Maria speaking. Maksudnya dengan Maria, how can I help you? Ada yang bisa saya bantu? Baru si B ini, padahal si B ini nggak nanya siapa tapi langsung disebutkan langsung ya. disebutkan nama. Dan hanya itu sih biasanya cuma dipakai ketika kita mewakili company atau perusahaan, baru kita menyebutkan perusahaannya. Terus kita siapa gitu ya? Institusinya atau ini tempat kerjanya, lembaganya, salonnya, baru ngomong namanya. Tapi kalau misalnya selain itu, biasanya kita tidak menyebutkan nama kita duluan, kecuali kita sudah ditanya gitu ya. Well, nah, contoh ini lainnya, contoh lainnya ini ya. Ini B calls an electrical company. B ini nelpon perusahaan listrik ya, elektrik. Well, sama-sama. Ya. All electrics, how can I help you? Nah, malah di sini dia nggak sebutkan, jadi nggak harus nama juga. Ya, berarti ya? Soalnya kita sudah merepresentasikan perusahaan kan. How can Could I I help speak you? to the manager, please? Certainly, I'll put you through to her office. Oke. Ini contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke ending a phone call. Nah, cara mengakhiri aja dibahas ya di sini ya. We often use discourse markers such as right and okay when we want to end a call. Tapi ini kayaknya bisa dipakai untuk both ya, Miss, formal sama informal. Soalnya di contohnya ini berarti sama ya, Miss ya? Bisa di dipakai dua-duanya ini, gitu. Ya, jadi nggak apa-apa sih kita di konteks formal juga bilang okay, right gitu. Masih acceptable gitu ya. Yes. Dan ya gimana ini? Coba kita praktekin aja ya, Miss ya. Oke. Ini satu kesatuan ya ini ya. Ini penjelasannya dulu yang we often use. Oh iya. Yeah. Mau dijelasin dulu? Soalnya saya nggak nuliskan bahasa Indonesianya. Coba deh. We often use discourse markers such as right and okay when we want to end call. Jadi untuk mengakhiri percakapan itu kita bisa pakai right atau okay, kan biar nggak krik-krik ya. Oke, contohnya ya. That was nice that you invited your mom around for her birthday. I bet she was so happy. Yeah, it was really nice. Right? Well, I'd better be going. Okay, thanks for calling, Liz. Okay, bye Mel. Bye. Jadi ada ini ya, kayak ucapan selamat tinggalnya gitu ya. Yeah, Oke, bye. Ya sama sih kayak bahasa okay. Indonesia kan juga ada. Bye. Udahan dulu ya, gitu kan biasanya ya. Jadi ketika sudah mengarah ngomong right, ngomong oke, itu berarti udah mau berakhir. Telepon ini saja yang berakhir ya. Tapi kalau bahasa Indonesia biasanya udah ya, assalamualaikum gitu ya biasanya. Oh iya. Untuk yang Muslim gitu. Nah, sekarang kita ke asking for someone. If we want to ask for someone, we say, can I speak to X please, or is X there please. Jadi ini bisa dipakai dua-duanya atau yang satu formal satu informal ini, Miss? Bisa dua-duanya, tapi yang bawah itu lebih formal. More informal. Informal. Jadi bisakah saya bicara dengan bapak ini, misal contohnya gitu ya, Miss ya, yang pertama. Yang pertama itu malah formal ya, formal banget ya. Formal banget. Terus nelpon, bisakah saya berbicara dengan Miss Anis misalnya. Kalau yang kedua kan langsung ada Miss Anis dalam bahasa Indonesianya ya. Iya. Is Miss Anis there please? Apakah misalnya saya di sana gitu contohnya. Nah, ini contoh percakapannya. Hello, can I speak to Jackie please? Speaking. Hi. Oh, ini beda ya? Enggak. Lanjut ini dua percakapan ini. Oh, iya. Jadi tadi kan Miss Anis bilang, can I speak to Jackie please? Speaking dijawab, artinya this means that Jackie is the person who answered the phone. Jadi yang dicari kan si Jackie. Terus dia bilang speaking itu maksudnya
saya sendiri. Saya yang ngomong ini gitu ya. Si Jackie itu yang jawab telepon. Nah ini contoh yang kedua yang pakai yang is ya, yang lebih informal ya tadi Mas ya, lebih tidak baku ya, tidak resmi ya. Hi, is Eric there please? I'll get her for you now. Berarti ada nggak ini Eric berarti ini? Ericnya berarti yang menjawab bukan Eric ya, karena dia bilang I got her for you now, dipanggilkan dulu katanya. Ya coba saya panggilkan dulu ya, ini orangnya lagi mana ya. Itu contohnya gitu. Nah sekarang ke asking someone to wait, untuk menunggu. Nah kayak tadi kan, soalnya ketika kita menjawab telepon dan kita bukan orang yang mau diajak bicara, kita kan akan meminta orang itu untuk nunggu dulu kan. Nah untuk menunggu itu bisa beberapa pilihan kata kalimat yang bisa kita pakai. Contohnya ini nanti. Nih yang pertama ya, is Carol there please? Sure, can you hold on a minute please and I'll get her for you. Oke, berarti yang pertama yang kita bisa pakai apa tuh? Can you hold on a minute please? Jadi can you hold on a minute itu kalau diartikan, bisakah Anda tunggu sebentar gitu ya? Bisa menunggu sebentar. Apakah Carol di sana? Sure, iya tentu. Bisa. Tapi mungkin orangnya sebentar. lagi sibuk ya Miss ya, iya, makanya mau suruh dipanggil nunggu dulu. And I'll get her for you itu artinya kan maksudnya dia panggilkan dulu. Tuh. Contoh yang kedua, can I speak to Mr. Peterson please? Absolutely, can you just hold a second and I will put you through to his office. Oke, nah di sini bedanya cuman di second sama minute ya. Jadi walaupun kita bilang a second bukan artinya 1 detik bukan gitu. literally artinya tunggu 1 detik ya. Iya, maksudnya tunggu sebentar. Tunggu sesaat, gitu. tunggu sebentar. Sama ya bisa berarti ya, mau pakai Tapi minute kalau atau a second sama di tempat ya. kita kalau sebentar itu tidak mencerminkan sebentar yang Iya, sesungguhnya, benar, kadang-kadang ya. Ini ya contohnya ya, jadi bisa pakai dua ini, bisa pakai a minute, bisa pakai a second ya. Yeah. Bebas ya Miss ya? Bebas. Nah, ini sekarang semisal orang yang kita telepon itu nggak ada, maksudnya nggak ada itu tidak bisa menjawab telepon. It's not available. Nah, contohnya langsung ke contohnya dulu atau gimana nih Miss? Ya boleh. Can I speak to Laura Watts please? I'm afraid Laura is not available at the moment. Can I take a message? Can you tell her that it's her cold and that I'll call her back later? Nah jadi di sini itu si siapa ini yang A, dia mau mencari Laura Watts ya. Tapi si Laura ini sedang tidak ada. Nah terus dia bilang apa? Si B ini orang lain. Si B ini orang lain, bukan Laura ya. Kemudian dia bilang I'm afraid Laura is not available at the moment. Jadi Laura itu nggak ada saat ini. At the saat moment ini itu tidak artinya ada sekarang ini. Nah terus dia bilang can I take a message. Nah boleh nggak ini saya sampaikan pesannya atau mau titip pesan ada gitu. Pesan gitu. Kemudian si yang A itu dia ini ya akhirnya menitipkan pesan. Menitipkan pesannya apa. Ya, jadi kita bisa pakai ini ya. Berarti yang pertama ini contohnya kita pakai yang atas itu X is not available. Oke, yang kedua sekarang contohnya Miss. Can I speak to Mr. Richard Nix please? I'm afraid Mr. Nix is not in his office right now. Can I take a message? No, that's fine. I'll call back later. Oke, berarti yang kedua ini contohnya dia juga pakai yang ini ya, is not here ya. Is not, tadi kan is not available. Terus bisa juga kita pakai I'm afraid Mr. Nick is not in his office right now. Can I take a message? Tetap kita tawarkan ya. Mungkin ini adminnya atau resepsionisnya, sekretarisnya mungkin. Menawarkan apa mau menitipkan pesan, tapi ternyata si A ini tidak menitipkan pesan. No, that's fine. I'll call back later. Saya akan telepon kembali nanti. Mungkin pesannya pesan rahasia ini. Makanya nggak boleh ini lewat sekretarisnya. Harus langsung. Gitu. That's the end of our sudah slide. selesai. Iya. Semoga bisa dipahami ya ini ya. Tadi kan udah panjang lebar kita ngomongin cara apa lagi? Menelpon, menjawab telepon, kalau orangnya sedang tidak ada, cara menitipkan pesan dan semuanya ya. Itu ini materinya untuk pertemuan kelima sudah cukup ya kita. Tapi hopefully ini benar-benar bisa nanti someday bisa di apply ya, bisa kalian pakai ini nanti. Semoga nanti di kerjaannya membutuhkan, bisa jadi kan jadi resepsionis di benar. Di suatu kantor gitu kan, terus investor asing yang nelpon, terus you can use this kind of apa? Ya inilah cara-caranya yang sudah kita pelajari tadi.
Oke, sudah cukup ya Miss ya ini ya untuk cukup. pertemuan ke-5. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Dan di kelas Di Google Classroom. Classroom. Oke, sudah cukup. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi Dadah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.